Selamat siang, selamat datang sahabat Mitra 10 Bapak dan Ibu di acara live Instagram kita Mitra 10 bersama Ondulin Indonesia. Di mana hari ini kita akan membahas kupas tuntas tentang atap bitumen, di mana Indra sudah berkesempatan ngobrol bareng dengan Ibu Reza sebagai Key Account and Markom Manager dari Ondulin Indonesia. Selamat siang Ibu. Halo, selamat siang Indra. Terima kasih ya sudah waktunya dan undang kita juga nih ke tempat markasnya Ondulin ya, Ondulin Indonesia. Jadi ini ruangan kantor dan juga semacam showroom dari Ondulin, karena ada begitu banyak sini yang akan kita bahas juga bersama Ibu Reza. Dan jangan lupa untuk sahabat Mitra 10 yang kemarin sudah ikutan giveaway di Instagram kita, Indra akan umumkan pemenangnya untuk 5 orang nanti di bagian akhir dari acara ini. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di sini dan dapatkan hadiahnya serta informasinya juga bersama Ibu Reza. Yes. Nah, karena kita seputar informasi dengan atap, nih Ondulin kan spesialis di atap ya Bu? Iya, betul. Nah, sekarang ini di latar belakangnya kita di Indonesia itu sekarang cuaca udah termasuk ekstrim, panas banget, hujan panas, hujan berhenti, hujan deras, atau mungkin anginnya kencang juga. Sebagaimana atap sebagai kalau kita umpamakan mungkin sebagai helm ya Bu, fungsinya kan melindungi rumah dari tadi ya, hujan, angin, panas. Nah, kita akan membahas ya bagaimana cara memilih atap yang tepat untuk kondisi saat ini di Indonesia. Kalau dari Ibu Reza sendiri mungkin boleh dijelaskan, di Indonesia itu umumnya atap tuh material ada apa saja sih Bu di pasar? Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin jenis atap, di Indonesia itu kita membagi jadi 2 kategori. Kita bagi menjadi 2 kategori, jenis atap, ada atap berat, ada atap ringan. Nah, dua-duanya memiliki keunggulan dan kelebihan karena kan materialnya itu kan dia beda-beda gitu kan. Contoh nih jenis untuk tipe atap ringan. Contohnya itu seperti metal, seng, atap bitumen itu termasuk dalam kategori atap ringan. Nah, keunggulannya itu apa? Yang pasti kalau di atap ringan dia membutuhkan struktur rangkanya itu yang ekonomis. Rangkanya itu dia yang lebih ringan, jadinya lebih ekonomis. Terus yang kedua, dia itu kekurangannya kalau atap ringan seperti metal gitu, kekurangannya itu adalah dia berisik. Karena kan berbahan dasarnya metal. Kalau genteng berat, dia memiliki keunggulannya adalah bagus untuk insulasi suara. Ya kan, karena kan tebal tuh dari tanah liat gitu. Tetapi karena dia berat, sehingga membutuhkan struktur atap yang kuat. Jadi dia dibutuhkan untuk baja berat untuk menopangnya. Otomatis kan dia jadinya lebih berat gitu kan, lebih cost gitu kan, harganya lebih mahal untuk struktur atapnya. Nah, ada juga kategori yang di tengah-tengah nih. Nah, itu dia. Ya, di kategori yang tengah-tengah yaitu si atap bitumen. Atap bitumen itu atap apa sih? Jadi atap ringan, tetapi dia juga meredam suara. Jadi dia atap ringan, meredam suara, otomatis dari sisi untuk strukturnya juga bisa menggunakan si baja ringan. Gitu. Jadi sebenarnya ini kombinasi nih, si atap bitumen ini mengambil keunggulan dari si atap yang ringan kategori yang metal tadi, sama kategori atap berat yang si genteng-genteng berat gitu. Jadi untuk struktur lebih ekonomis tapi dapat manfaat juga dari atap yang berat seperti tadi meredam suara tadi. Gitu. Jadi ini pilihan tepat untuk sahabat Mitra 10 yang sedang mendiskusikan sama keluarga, pilih bangun rumah nih atapnya apa, materialnya apa, ada tanah liat. Sekarang ada namanya bitumen, yang akan kita bantu jelaskan dari Ibu Reza juga di sini selaku dari Ondulin ya. Nah, untuk barang bitumen sendiri Bu Reza, sebenarnya tadi udah ya untuk penjelasan material bitumennya. Kalau Ondulin sendiri untuk atap bitumen ada brand apa aja Bu? Jadi sebenarnya di Indonesia itu kita masukin 2 tipe. Kita masukin 2 tipe jenis atap bitumen. Yang pertama itu adalah Onduvilla. Motifnya itu seperti di belakang nih yang kita lihat itu motifnya seperti genteng. Itu yang atap Onduvillanya. Terus yang kedua kita ada juga yang modelnya seperti seng tapi bukan seng. Jadi seperti di depan nih namanya Ondulin. Jadi ada 2 tipe produk nih, Ondulin sama Onduvilla. Nah, karakteristiknya sebenarnya kita ngeliatnya gini. Tadi kan Indra udah ngejelasin bahwa Indonesia itu kan curah hujannya tinggi. Terus kadang panas, kadang dingin karena kan daerah tropis. Nah, dengan area dengan kapasitas hujan yang tinggi, otomatis dibutuhkan atap yang dia itu aliran airnya bisa lancar.
saat jatuh. Betul. Gitu kan. Nah, kalau dilihat di sini atap Onduvilla ini tinggi gelombangnya tuh nggak pasaran. Maksudnya nggak pasaran dalam artian tuh nggak sama dengan tipe genteng lain yang ada di pasaran. Karena ini gelombangnya tinggi banget nih. Jadi bisa mencegah air ketika turun. Jadi aliran untuk turunnya itu dia lebih lancar. Karena kalau tipe atap bergelombang, pemasangannya itu kan overlap. Dia kan ditimpa nih, pas disusun kan, saling menimpa. Nah, kalau dia korogasinya atau gelombangnya dia nggak tinggi, biasanya suka ada air dari samping tuh. Nah, biasanya tuh air yang itu tuh yang bisa bikin kebocoran. Jadi memang atap ini dengan tipe aliran airnya itu bisa lancar, cocok untuk daerah di tropis. Betul. Gitu. Jadi, bagaimana membuktikan tadi kata-kata Bu Reisa, mengingat tadi atap bitumen itu kan katanya informasinya mengambil banyak manfaat dari yang ringan dan juga berat. Nah, kita punya video bagaimana dapat menampil tadi ya Bu ya, menunjukkan bagaimana. Yang pertama itu apa ya Bu? Dari video yang mungkin keunggulan tadi ya. Jadi sebelum kita ngomongin video, kita ngomongin dulu keunggulannya. Tadi kan kita masih ngeliat sebenarnya tipe genteng apa sih yang cocok untuk daerah area untuk yang tropis gitu kan. Kita sekarang ngomongin keunggulan untuk si produk atap bitumen ini gitu kan. Nah, keunggulan atap produk bitumen ini kita yang pertama, produknya ini adalah produk yang aman dan ekologikal. Karena produknya kita itu adalah produk yang ramah lingkungan, kan? Produk yang ramah lingkungan dan juga kita itu tidak berkarat. Jadi atap kita itu tidak berkarat dan tidak berkorosi. Tidak seperti seng ya? Iya, jadi cocok banget kan. Indonesia itu kan terdiri dari kepulauan nih, gitu kan, pulaunya banyak gitu kan. Jadi cocok untuk bangunan di pinggir pantai, gitu kan. Terus yang ketiga kita ringan. Jadi ringannya kita itu 1 meter persegi cuma 4 kilo. 1 meter persegi hanya 4 kilo. 4 kilo, jadi kebayang kan ringannya si produk ini. Kalau misalkan tanah liat itu kan 1 keping ya justru. 1 keping biasanya kan dia 3-4 kilo gitu kan. 1 meter dibanding 1 keping tanah liat. Ya, jadi perbandingannya kan cukup signifikan gitu betul. kan. Terus dia itu kuat. Kenapa dia kuat? Karena dia bisa menahan angin hingga 346 km per jam. 346. Gitu. 346 km per jam. Jadi kita kan yang namanya daerah pebukitan kan banyak nih gitu kan. Nah, daerah-daerah pebukitan itu biasanya kan ruang terbuka. Ya kan, anginnya kan otomatis kan kenceng banget kan gitu. Nah, kita bisa menahan angin sampai dengan 346 km per jam. Nah, kita juga cocok untuk daerah rawan gempa. Lengkap ya. Ya kan? Karena kan kita ngomongin tropis. Jadi kan kita bercerita kan untuk daerah tropis. Tropis itu kan salah satunya kayak di Indonesia itu memang daerahnya rawan gempa. Jadi memang disarankan untuk area yang rawan gempa itu adalah menggunakan atap yang ringan. Gitu kan. Nah, selain itu produknya kita juga materialnya ini nggak tajam nih. Ya, ini nggak tajam. Nggak tajam, pinggirannya juga nggak tajam gitu kan, karena kan kita tidak ada unsur besi atau metalnya kan. Jadi kalau misalkan terjadi goncangan atau dia jatuh gitu kan, itu tidak akan melukai orang. Gitu, karena biasa kan kalau jatuh yang berat nanti bisa bocor apa segala macam gitu. Nah, jadi pemasangannya ini gampang banget. Pemasangannya tuh gampang, hanya menggunakan skrup. Jadi skrupnya itu bagaimana Bu? Jadi khususnya? Kita memang sudah mempunyai skrup yang kita desain khusus. Skrup ini didesain, boleh? Aku izin ke depan ya, tunjukin ke Saut Tentara 10. Jadi skrupnya seperti sambil Ibu Reisa jelaskan ya. Boleh, jadi si skrup ini kebetulan kita desain itu dengan tinggi di 6,5 cm. Kalau pada umumnya di pasaran itu kan rata-rata 4,5 nih gitu kan. Fungsinya buat apa sih si skrup ini? Dia didesain kepalanya itu lebar. Ini kalau teman-teman Mitra 10 dan teman-teman Ondulin lihat, kalau biasanya kalau karet itu dia ada di luar dari si skrupnya. Nah, itu kan kalau yang namanya di Indonesia daerah tropis kan pasti ada yang namanya panas, dingin, terjadilah susut muai. Susut muai itu membuat si karetnya itu getas. Nah, getas dia crack, air masuk deh dari bolongan si skrup itu. Nah, desain si skrupnya kita itu karetnya kalau dilihat nggak ada di luar. Jadi karetnya itu sudah tersembunyi di dalam untuk melindungi dari sinar matahari dan UV. Sehingga inilah yang membuat dia itu kuat. Si atapnya itu bisa kuat untuk terpasang di baja ringan.
Jadi memang sudah difungsikan khusus dari ondulin bersama dengan skrunya. Betul. Jadi untuk pemasangan jadi sebenarnya mudah banget, tinggal pasang, mungkin dia pasang reng ya Bu. Ya. Tinggal dimasukin skrunya saja, yang mana skrunya sudah melengkapi dengan kebutuhan segala macam cuaca Betul. tadi, termasuk mencegah kebocoran karena adanya getas di antara karetnya. Betul. Gitu. Dan yang terakhir nih, karena atap kita itu kan fleksibel. Ya. Kita nggak ngomongin lentur ya, kalau lentur tadi kiranya karet gitu kan. Atap kita tuh fleksibel. Jadi dia untuk atap ondulin, yang tipe ondulin yang dia bergelombang panjang, ya, itu bisa dilengkung sampai 180 derajat. Dilengkung seperti ini. Nih kalau dilihat nih atap kita ini kan dia ngikutin lumbung padi nih. Ya. Di belakang kita nih backgroundnya nih lumbung padi desain atap dari Lombok. Ya. Nah ini kan dilengkung nih. Ini Betul. Sekelilingnya nih pakai ondulin sama onduvilla nih. Jadi bisa dilihat nih di samping juga nih. Oh iya. Ya kan? Bagian Jadi luar kita bisa ininya dilengkung, ya. bisa dilengkung. Bagian luar dari frame ini ya. Betul. Jadi kan cocok kan buat daerah-daerah Yang di Indonesia yang mempunyai rumah banyak khas desain ya. atap kan, Ya. kayak contoh atap lumbung padi, Ya. atau enggak atap yang melengkung, kalau enggak atap yang yang padang. Rumah Ya, gadang, betul, kan naik ke betul. atas tuh Betul. gitu kan. Nah, Dia atap kita melengkung cocok. untuk pola-polanya ya. Betul. Kita ada bukti, ada video ya yang akan kita putar untuk sambil nanti Bu Resa bantu ceritakan bagaimana dari video ini membuktikan kualitas dari ondulin sendiri. Oke. Mungkin boleh kita lihat dari video yang pertama ya. Oke, kita sambil tunggu untuk videonya. Jadi tampilan nanti di videonya akan kita lihat di layar kakak sebentar lagi ya. Kita akan membicarakan bagaimana keunggulan ondulin dari segi suara ya Bu Resa. Iya, Bagaimana kalau video dari ini, Bu? sisi suara kita sudah melakukan tes. Ya. Jadi kita sudah melakukan tes secara langsung bahwa ondulin itu memiliki keunggulan meredam suara Ya. sampai dengan 28 desibel. Itu Apa sih mencegahnya. 28 desibel itu gitu kan? Itu asumsinya adalah seperti 20% suara kita keredam. 20%. Jadi kalau hujan nggak berisik kalau pakai ondulin atau beda dengan onduvilla. seng yang gerbuk. Jadi kalau misalkan pakai ondulin atau onduvilla di dalam rumah kita masih bisa ngegosip kalau lagi hujan. Masih kedengeran. Masih bisa. Nyetel TV nggak perlu kencengin. Gitu. Jadi kadang kita malah di dalam kita nggak tahu kalau hujan. Iya. Tiba-tiba bajunya udah pada basah aja di jemuran kan. Tetap harus waspada ya saudara sebelum meskipun gentengnya sudah luar biasa bagusnya, meredam suara 20%, 28 desibel tadi, tapi tetap waspada dengan cuacanya di luar ya. Betul. Jadi itu salah satu keunggulan dari ondulin untuk mencegah tadi ya, meredam suara. Betul. Seperti tadi Ibu Resa dibilang di awal, mengambil manfaat dari genteng yang atap yang Ringan berat. dan genteng yang berat. Betul. Salah Gitu. satunya kita ambil manfaatnya dalam bentuk meredam suara. Betul. Jadi teman-teman bisa untuk tes. Jadi kan teman-teman pasti udah ada yang pada beli ondulin atau onduvilla nih dipakai di rumahnya. Ya. Dites aja. Sekarang kan untuk tes suara itu kan bisa pakai apps. Oh Ya iya. kan dites aja bener nggak sih kalau bisa meredam suara 28 desibel? Oke, lalu ada video yang kedua. Ini adalah menunjukkan bagaimana ringannya ondulin yang akan dibantu jelaskan oleh Ibu Resa juga nanti ya. Boleh. Kita akan tunggu 10 detik karena di Instagram pun delay 10 detik ya. Kita sedang menyiapkan videonya. Dan ini video kedua Bu Resa. Jadi bagaimana tuh videonya bagian dulu? Jadi sebenarnya kita mau memperlihatkan seberapa ringan sih atapnya kita. Tadi Ya. kan saya udah sampaikan bahwa atap kita itu beratnya itu hanya 4 kilo per meter persegi. Betul. Jadi sebenarnya atap ringan ini cocok untuk daerah tropis yang mana mempunyai dataran tinggi, ya kan, dataran tinggi. Terus juga otomatis kalau dataran tinggi kan struktur tanahnya itu kan lebih beresiko ya gitu. Betul. Jadi memang disarankan untuk menggunakan atap-atap yang ringan. Nah, terus atap ringan ini juga gampang nih aplikasinya. Jadi bisa membantu aplikator juga. Kalau saat dia mau pasang gentengnya dinaikin ke atas, itu bisa langsung di bawah 5. Jadi 5 biasa sama dia diikat dikerek gitu kan, dikatrol gitu. Jadi cepat pemasangannya kan jadi lebih efisien juga. Ya, yang pasti untuk hemat ekonomis juga karena seperti tadi Ibu bilang di bagian awal kita hemat untuk baja ringannya. Betul. Ya. Dan juga segi keselamatannya nih untuk jangka panjang juga ini seperti investasi lah ya kan. Betul. Rumah kan semakin lama semakin cuaca kan mungkin Yes. semakin berkurang durabilitasnya. Tapi Betul. gentengnya sudah luar biasa didukung dari ondulin dengan tadi masa pakainya berapa lama kalau boleh tahu? Bu? Kalau misalkan masa pakai sih sebenarnya kalau bangunan itu kan sampai 30 tahun ya. Ya. Setelah 30 tahun baru dilakukan yang namanya renovasi atau perbaikan gitu. Jadi atap ondulin juga sama gitu. Durability-nya bisa sampai dengan 30 tahun.
Tapi kita memberikan garansi kebocoran. 15 tahun. 15 tahun. Itu kalau pemasangan sudah sesuai standar. Iya dong, pemasangannya sesuai dengan standar. Termasuk pakai skru. Termasuk dengan pakai skrup. Kalau ada yang nanya gini, bisa nggak sih pakai skrup lain? Ya. Bisa. Kita kan ngomongnya bisa nggak? Bisa. Tetapi tidak kita berikan garansi. Karena kan kita mendesain skrup itu kan dengan dengan keunggulannya. Yang kita kan menjualnya sistem. Kita menjualkan sistem untuk agar si genteng ini bisa berfungsi dengan baik dan panjang. Ya, sebagaimana mestinya tadi ya, keunggulannya didukung dengan skrunya juga termasuk. Betul. Yang mana pastinya ondulin dan juga ondufil itu dapat kamu dapatkan di Mitra 10 juga ya. Ada yang pertanyaan, boleh bacakan tuh pertanyaannya? Harganya berapa? Harganya berapa kira-kira, Bu? Kalau harganya kita ada 2 tipe nih. Kalau yang di ondulin harganya itu 171.400. Untuk 1 lembar ondulin dengan ukuran panjang 2 meter atau tinggi 2 meter, lebarnya itu 95 cm. Yaitu 171.400. Yang satu lagi yang tipe ondufila harganya itu 51.600. Itu berapa? Harganya itu 56.000. Nah, harga 56.000 itu dengan ukuran seperti 5 daun. Jadi satu genteng itu 5 daun. Jadi kurang lebih ukurannya itu tingginya 40 cm, lebarnya itu 106 cm. Terjangkau lah ya untuk luas area dicakupnya. Ada pertanyaan lagi? Anti pecah nggak? Bagaimana? Anti pecah nggak katanya? Kalau ngomongin anti pecah, persepsinya agak beda nih. Atap kita tuh fleksibel. Jadi kalau dia diinjak bisa balik lagi. Gitu. Jadi kita itu tidak ada material untuk keramiknya atau tanah liatnya sehingga dia nggak pecah. Gitu. Tetapi kalau misalkan pertanyaannya boleh diinjek nggak sih? Beban berapa, Bu, maksimal? Ya kan, boleh diinjek nggak sih? Boleh diinjek, tetapi disarankan untuk atap bergelombang tipe apapun itu harus diinjek itu adalah di rengnya. Jangan coba-coba injek di tengah. Itu tidak berlaku untuk genteng jenis apapun ya. Gitu, tidak disarankan. Jadi kalau mau diinjek itu ya diinjeknya yang di rengnya gitu. Itu kita nggak getas nggak crack sih gitu. Nah, kalau semisalnya terjadi kerusakan kalau salah skrup. Nih misalkan nih si tukangnya udah skrup nih, terus tiba-tiba salah nih posisinya gitu kan, jadi bolong. Kan. Itu bagaimana ngatasinnya? Gimana nih gitu, masa jadi nggak dipakai, kan sayang udah beli 56.000 gitu kan. Kita ada satu solusinya itu pakai flashing band onduban namanya. Ada onduban. Jadi modelnya itu namanya onduban, flashing band gitu, dia tinggal dipotong aja sesuai dengan kebutuhan, tempel deh. Gitu. Mirip ini. Mungkin kalau sahabat Mitra 10 lebih akrab dengan ban, tambal ban. Itu ada mirip seperti itu ya, Bu ya. Tinggal digunting, ditempel aja langsung di bannya, nanti menutupi untuk lubangnya. Jadi kita namanya onduban. Jadi onduban itu kita sama bahannya dari bitumen juga. Jadi begitu dia sudah terpasang, terkena matahari, dia akan makin ngeret. Karena kan bitumen aspal. Gitu. Jadi yang pasti semua produk ondulin, ondufila, onduban itu semua bisa kakak dapatkan di Mitra 10 dan termasuk mitra10.com ya, Kak ya. Untuk promo kita selalu ada promo, bisa langsung dicek di Mitra 10 karena untuk promo secara reguler akan berubah seperti bulannya. Jadi untuk besaran diskonnya kita tidak bisa pastikan sekarang. Kakak bisa langsung cek di mitra10.com, pasti sedang ada promo. Tadi kita sudah bahas tentang sebenarnya itu sih. Tadi dibantu sedikit oleh pertanyaan, Bu, perihal dengan ukurannya. Lalu kalau ada yang nanya, mungkin ada tertarik nih satu Mitra 10, lalu kebutuhan rumah saya bagaimana, berapa lembar, cara menghitungnya bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Sebelum kita ngomongin ke ke pemasangan, kita ngomongin ke jenis produknya dulu. Kita ngomongin ke ukurannya dulu. Ondulin sama ondufila tuh apa sih gitu kan? Ukurannya berapa gitu. Nah, kita mungkin ngebahas tipenya dulu kali ya, tipe untuk si ondulin sama si ondufilanya. Kita keluarin yang ondulin dulu kali ya. Jadi kita ada informasi produk terkait dengan produk si ondulin. Ya, kita akan lihat gambarnya ya. Ya. Jadi kita ngomongin ini tadi yang ondulin gitu kan. Tadi karena ada pertanyaan udah saya jawab juga gitu. Ondulin itu dia ukurannya tingginya 2 meter, lebarnya 96 cm.
tinggi gelombangnya kita 3,8 cm gitu. Tinggi ya. Per lembarnya itu kita 6,5 kilogram, tapi per meter perseginya itu kurang lebih di 4 kilogram. Nah, luas efektif ini penting banget nih, harus diingat. Kenapa luas efektif ini sangat penting banget buat diingat? Karena nanti kita kan mau tahu nih kira-kira luasan atap kita berapa sih yang dibutuhkan, berapa lembar sih gitu. Nah, luas efektifnya itu kita itu di 1,52 meter persegi. Untuk yang onduvilla. Untuk yang ondulin. Ondulin, sorry. Kita ngebahas yang si ondulin dulu gitu kan. Nah, kita ada beberapa varian warna. Jadi kita ada warna merah, ada warna coklat, ada warna hijau, dan ada warna hitam. Oke, jadi variatif untuk warnanya ya. Ada banyak pilihan warna, dan warna kita itu adalah warna Dove. Jadi kalau warna Dove itu adalah warna yang ramah lingkungan. Jadi pas lagi kita lihat nggak menyilaukan mata. Gitu. Kadang kan kalau yang terlalu shiny kan kita jadinya matanya jadi agak silau gitu kan. Betul. Jadi all warna untuk ondulin itu adalah dia Dove. Gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke yang onduvilla, yang modelnya genteng nih, gitu seperti kan. Ini yang jadi favorit sih di Mitra 10 gitu kan. Jadi yang memang yang paling banyak dicari customer untuk di Mitra 10 itu ya si onduvilla. Gitu. Jadi si onduvilla ini kita punya warnanya itu adalah ukurannya itu untuk tingginya 40 cm, lebarnya 106 cm. Jadi kurang lebih ada 5 daun di dalam satu lembar. Sama untuk tinggi gelombangnya sama seperti ondulin 3,8. Terus luas efektifnya itu kita 0,31. Itu yang dipakai rumus nanti kalau kita mengukur untuk luasan atap. 0,31 dan untuk ondulin 1, betul. Untuk ondulin 1,52 dan untuk onduvilla 0,31. 1,52 untuk onduvilla 0,31. Betul gitu. Nah, untuk warnanya boleh dilihat, ini warnanya itu ini hijau ya. Ya, jadi sebenarnya yang membuat menarik itu adalah di sini nih. Nanti mungkin bisa dikedepanin ya. Oke, aku jalan. Aku lihat untuk jadi yang menarik itu kita warnanya itu adalah tritun. Yang dimaksud dengan warna tritun adalah jadi satu lembar itu terdapat gabungan 3 warna di dalam satu lembar gitu kan. Kita ada shaded red, ada shaded brown, ada shaded green, sama anthracite black. Ini sebenarnya warna-warna 4 warna ini yang ready di Mitra 10. Jadi rumahnya tuh nanti terpasangnya cantik tuh. Kalau misalkan udah kepasang, dia warnanya tuh kayak belang-belang gini nih. Jadi kan bikin atap rumahnya itu jadi lebih bagus dan lebih cantik. Pokoknya beda lah sama tetangga sebelah jadinya. Gitu. Inilah yang membuat perbedaan antara warna genteng onduvilla dengan yang lainnya. Ya, ada. Tuh, katanya ada gak di semua Mitra 10? Kita semua Mitra 10 itu sekarang sudah ada 42 store secara luas di Indonesia, dan semuanya Bu Resa sudah jawab ada. Semua ada stoknya di 42 store Mitra 10. Dan mumpung sedang pertanyaan, Indah kasih tahu juga ya, Mitra 10 kita sedang ada quiz giveaway juga untuk selama live ini. Jadi untuk 3 orang penanya terbaik saat live, kita akan ada hadiah dengan saldo GoPay sebesar Rp100.000 masing-masing ya. Jadi orang pemenang masing-masing Rp100.000. Jadi buat kamu yang mungkin nanti menang, jangan lupa untuk install dan download untuk aplikasi GoPay-nya atau Gojek-nya ya. Agar nanti bisa langsung di top up oleh ondulin sebagai hadiah untuk penanya terbaik ya. Jadi pastikan tanya terus, cari tahu informasinya, dan Ibu Resa akan bantu jawab untuk kesempatan bagus untuk cari tahu sebelum Anda nanti pasang untuk atapnya di rumah. Produknya nyerap panas atau enggak? Oke, jadi kalau terkait dengan menyerap panas, kita tidak menyerap panas, tapi kita meredam panas. Itu 2 bahasa yang berbeda, yang diasumsikan seperti ini. Karena kategori produk kita adalah kategori produk bitumen, jadi dia tidak menyerap panas atau dingin secara langsung, ya kan? Ada yang jadi dia tidak menghantarkan secara langsung. Jadi gampangnya gini. Saat panas datang atau dingin datang, itu diserap sama si atap bitumen sehingga dia tidak langsung turun ke bawah. Ada tipe atap yang lain tuh begitu dia panas langsung tuh nembus ke bawah sehingga bawahnya jadi lebih panas gitu kan. Ada juga dia yang dingin langsung nembus ke bawah jadi lebih dingin. Kalau sama kita tuh diredam dulu.
sama atap bitumen itu dia diredam dulu sehingga saat dia ada panas dia dia dikumpulin dulu nih, ditahan dulu nih di sini nih sehingga nggak langsung ke bawah. Jadi kita sistemnya itu adalah meredam dari si panas. Sama halnya ketika nanti tiba-tiba hujan, kan habis panas datang nih hujan nih berganti cuaca. Betul. Sama, jadi panasnya itu atau panasnya itu ditahan dulu, setelah dia hilang nanti kan jadi dingin tuh, berubah cuaca kan. Betul. Dia nggak langsung dingin juga, jadi ditahan dulu gitu kan. Jadi memang dia sistemnya itu si atap bitumen ini adalah meredam. Bukan menahan. Kalau menahan kan ntar jadi kayak superhero lagi kan, menahan gitu. Pertanyaan bagus ya. Jadi juga itu sebagai, mungkin ada seputar 10 yang sudah terbiasa pakai aluminium foil karena mungkin panas banget, jadi kan dihantarkan. Tapi kalau menggunakan ondulin tadi seperti nggak usah pakai aluminium foil lagi, jadi udah langsung sealing aja. Ya, langsung sealing aja, langsung pakai ondulin atau onduvila ya. Sudah atap bitumen udah meredam banget, udah full banget ya, komplit. Cara potongnya gimana kalau kelebihan? Cara potong kalau kelebihan. Pemotongan pakai? Oke. Mungkin seperti ini Bu kalau di pojok-pojok ya. Di pojok-pojok kelebihan, atau mungkin ada yang nanya tadi adalah orang arsitek gitu kan, yang mana 2 meter sama dia semua warna mau dipakai terus dipakai belang-belang bisa gitu, karena kita banyak banget tuh project-project seperti itu gitu. Nah, pemotongannya gampang banget, bisa menggunakan gerinda atau menggunakan gergaji itu bisa. Jadi konvensional ya Bu? Oh, konvensional. Jadi kan kalau yang mesin potong itu bisa, atau pakai gergaji juga bisa. Jadi tinggal disesuaikan aja. Disesuaikan aja kebutuhannya mau pakai yang mana. Juga pakai ondulin ya. Gitu. Gampang banget kita untuk pemotongannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Karena masih ada giveaway 300.000 nih. Kalau bocor atau surprise nggak bisa ditambah pakai cat ya? Nah, kalau kita sarankannya untuk jika ada bocor nih, ya kan? Jika ada bocor, karena apa dulu nih bocornya nih? Kalau misalkan di kita kan ada garansi kebocoran 15 tahun, ya kan? Jadi harusnya sih nggak bocor ya, gitu kalau udah pakai atap ondulin atau atap onduvila. Tapi misalnya bocor tadi karena ada kesalahan skrup. Misalkan ada kesalahan skrup, yang tadi kita suggest-nya itu adalah menggunakan namanya onduban, flashing band. Kenapa kita menggunakan onduban? Karena onduban itu pure 100% dari bitumen juga. Gitu, itu yang pertama. Kalau bocornya itu adalah pertemuan antara dinding sama tembok. Itu kan sering banget tuh rembes tuh di pinggir-pinggir tuh gitu, antara gentengnya sama si temboknya. Pakai onduban juga. Bisa juga ya. Jadi dia di antara pertemuan itu nggak ada celah tuh, itu yang paling jadi resiko banget sering terjadi kebocoran. Di sepanjang itu dipakailah si onduban. Gitu. Jadi pakai onduban untuk solusinya, untuk menggunakan atap bitumen karena bahan dari bitumen juga. Jadi kalau ada bocor misalkan di talang air kan pakai material lain tuh ya kan, talang air pakein juga sih onduban itu. Bisa dilapisin juga. Betul. Multifungsi juga ya. Multifungsi karena memang dia untuk waterproofing eksternal buat terekspos matahari. Boleh. Kan tadi ada garansi hujan kan bocor gitu kan. Kalau misalnya garansi warna pudar gimana? Jadi kalau misalkan kita di daerah tropis, untuk warna itu tidak bisa digaransi untuk produk manapun. Kenapa? Karena perubahan warna itu tergantung dengan polusi. Ya kan, polusi, panas, udara, segala macam itu mempengaruhi dari warna. Jadi kalau warna sih tidak kita berikan garansi. Nah, lambat laut misalkan setelah 5 tahun, warnanya sudah tidak seperti di awal saat membeli, bisa dicat. Bisa dicat lagi. Bisa dicat, pakai cat apapun. Cat tembok, cat besi. Sekarang kan banyak cat genteng. Dengan brand-brand lain gitu kan. Jadi sebenarnya cat mana aja gitu kan, brand apapun bisa dipakai selama dia water based. Pokoknya dia berbahan dasar air aja gitu, jangan yang berbahan dasar oil, karena kan dia ada bitumennya nih gitu. Jadi yang kita pilih itu memang jenis apapun, maksudnya merek apapun lah ya, yang cat ada di pasaran bisa diaplikasikan, bisa diaplikasikan ke atap ondulin atau onduvila untuk warna apa aja selama dia berbahan dasar air. Itu jawabannya ya. Ya, jadi tadi kita sudah bahas untuk ukurannya, lalu cara menghitungnya juga, nanti akan dibantu jelaskan juga mungkin ya, cara kita bantu jelaskan bagaimana cara pemasangannya. Jadi untuk sahabat Mitra 10 yang mungkin udah kebelet nih pengen beli dan mau pasang segera mungkin nonton ini penting banget ya. Kita akan menghitung jumlah keperluannya dan sekaligus cara pasangnya bagaimana. Kita akan tampilkan gambar untuk mungkin menghitung dulu ya Bu ya. Mau menghitung dulu boleh, menghitung dulu baru pasang. Pasang dulu boleh. Sebelum beli harus tahu dulu berapa jumlah kebutuhannya gitu ya. Nanti baru kita pasang.
Oke, jadi kita untuk menghitung kebutuhannya sendiri, kita sudah cukup simpel banget ya, Simpel Bu, ya? banget, tinggal dibagi luas efektif aja sih. Tadi sebenarnya kita luas efektifnya kan ada di 1,52 tuh untuk ondulin. Betul. Luas atapnya misalkan 100 meter persegi. Ya. Udah tinggal 100 meter persegi, luas atapnya dibagi 1,52. Oke, langsung dapat berapa lembar? Langsung dapat berapa lembar gitu kan. Terus yang satu lagi untuk ondovilla nih. Ondovilla luas efektifnya 0,31 Ya. gitu kan. Ya udah tinggal dibagi aja. Tadi kan luasan atap ya. Luasan atapnya kan 100 meter persegi gitu kan. Ya udah tinggal dibagi aja 0,31. Dapat dia langsung. Jadi langsung kebutuhan berapa banyak lembarnya harus kamu beli di Mitra 10. Yang pasti beli berapa banyak lembarnya, kita ada gratis ongkir ya sahabat Mitra 10 di mitra10.com tentunya untuk mendapatkan barangnya. Kita gratis ongkir, dapat diskon juga karena ada voucher sampai di bulan November ini. Jadi bisa langsung hubungi mitra10.com atau channel online kita lainnya ya. Betul. Ini kan udah kita bikin rumus tuh di situ, udah kita kasih gambarnya juga tuh cara efektifnya. Pokoknya cara menghitung luasan atap ondulin, berapa lembar yang dibutuhkan hanya dengan cara luas atapnya dibagi luas efektif per lembar ondulin atau per lembar ondovilla. Itu langsung dapat. Oke. Jadi untuk belinya di mitra10.com tentunya karena ada minimal belanja Rp300.000 langsung dapat kita gratis kirim ke jarak maksimal 20 km dari gerai terdekat ya. Jadi kita sudah permudah lah, kita promonya ada, informasinya ada, tempat belinya ada, kirimnya gratis juga. Betul. Dan juga kalau misalkan butuh bantuan teknis, jangan ragu-ragu untuk kontak ke kita. Jadi tinggal DM aja di Instagram kita di Ondulin ID. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman gitu kan dari Mitra 10 ada butuh bantuan dari sisi teknis atau misalkan ada gambar nih, ada gambar terus butuh dihitung luasan atapnya gitu kan, ada desain-desain yang unik. Nah, bisa dikirim aja ke kita, nanti kita support. Oh, baik banget ya, disupport untuk Instagram tadi ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung mention juga ondulin.id ya. Yes, Ondulin ID. Ondulin ID, nggak pakai dot ya. Ondulin ID langsung. Langsung disupport oleh tim teknis dari Ondulin ya. Iya. Oke, tadi kita sudah bahas untuk cara menghitungnya. Lalu bagaimana cara memasangnya? Nah, mungkin boleh tampilkan juga gambarnya ya. Jadi untuk cara pemasangan sendiri mungkin ondulin dan ondovilla berbeda cara pemasangannya. Beda, karena kan ukurannya beda. Yang satu 2 meter, yang satu 40 cm tingginya kan. Jadi otomatis cara pasangnya berbeda. Nah, sebenarnya setiap produk itu memiliki keunggulan dan kelebihan. Ya kan. Kelemahannya produk bitumen, pemasangannya nggak boleh salah. Oke. Karena kalau pemasangannya salah, nanti dikira produk yang jelek, padahal cara pasangnya salah. Makanya pas lagi pasang tanya Ondulin ID. Iya, sebenarnya nggak usah sih. Apa? Pasti teman-teman di Mitra 10, tim salesnya udah pada hafal. Iya. Contoh nih Ondulin kan tingginya 2 meter, ya kan? Karena dia tinggi 2 meter, orang kadang berasumsi, aduh ini sama kayak seng. Iya. Sama, saya udah sering banget ngeliat barang kayak begini di pasaran. Betul. Akhirnya jarak rengnya yang dia panjang-panjangin dibikin 90. Dia lupa kalau ini tuh atap bitumen yang mana produknya itu fleksibel. Iya. Jadi karena jarak rengnya harusnya kita kasih tahu 45, dia bikinnya 90 cm, otomatis kan ngelendut. Kalau dia melendut, dia nyalainnya, aduh produknya jelek nih, padahal cara pasangnya yang salah. Jadi kita mindsetnya mesti dirubah nih. Pemasangan yang baik dan tepat sebenarnya berfungsi untuk orang itu sendiri, agar lifetime produknya ini bisa panjang, agar produknya ini dia bisa pakai untuk puluhan tahun. Jadinya kan dia juga kan, jadi dia nggak usah ada renovasi ini, perbaikan atap ini itu segala macam, otomatis kan less maintenance. Ya betul. Jadi untuk halaman dan gambar kakak tap sedang lihat di layar handphone, mungkin boleh di screenshot nih karena ini berisi informasi penting bagaimana cara pasangnya nanti ya. Seperti jarak rengnya harus 45 cm, 45 cm ya, jarak antar rengnya. Untuk selanjutnya bagaimana, Bu? Oke, untuk ini udah kita masuk pemasangan ondulin ya? Ondulin atau ondovilla nih? Ondovilla. Oke, untuk pemasangan ondovilla, sebentar ya, saya mau buka ini dulu. Boleh, boleh dibantu. Boleh nih. Boleh dibantu ya. Jadi yang harus diperhatikan itu adalah ondovilla itu pemasangannya gampang banget. Kenapa? Karena di antara di atas sama di bawah ini udah ada tali airnya. Jadi udah pasti akan di-screw tuh udah akan ada di sininya aja gitu. Jadi untuk jarak rengnya udah pasti kalau ondovilla itu 32 cm. Untuk jarak reng ondovilla. Untuk jarak reng ondovilla. Terus skrupnya 5 pieces. Per
per lembarnya. Per lembarnya. Jadi jangan lupa skrupnya itu 5 pieces per lembarnya. Jadi kalau Ondovilla ke samping kan tadi kan lebarnya, berarti skrupnya masing-masing daun. Per tiap gelombang. Oke. Di masing-masing gelombang. Jadi totalnya itu dia di 5 pieces. 5 pieces skrup. Nah, yang harus diperhatikan adalah pemasangan pola zigzag. Pola zigzag itu bagaimana, Bu? Jadi pola zigzag itu adalah kalau kita lihat di sini, ini di bagian bawah, ya kan? Di saat kita pemasangan yang di awal, di bagian bawah itu kita pasang full. Ya. Full nih, lembarannya full dari ujung pertama sampai ujung terakhir. Ya. Kita asumsi pasangnya dari kiri nih, dari kiri ke kanan semuanya full. Ya. Di gelombang yang kedua, di atasnya nih gitu kan, dipasangnya itu setengahnya. Oke. Kenapa? Karena kan ini kita kan pemasangannya overlap nih, ya kan? Nah kalau kita nggak pasang zigzag, nanti akan ada tumpukannya itu terlalu tinggi, ya kan? Kalau dia tumpukannya terlalu tinggi, itu berpotensi takutnya airnya nanti masuk dari situ. Betul. Karena kan tumpukannya terlalu tinggi, makanya memang yang namanya pola zigzag ya sama kayak pasang bata nih, ya kan? Itu kan sebenarnya konsep zigzag itu untuk mengikat agar atapnya itu jadi lebih kuat. Ya. Gitu. Dapat panduan pasangnya? Ada panduan pasangnya. Terus sebenarnya kalau panduan pasangnya gampang banget. Di Mitra 10 tuh ada barcode tuh, ya kan? Nanti tinggal di scan aja, itu nanti bisa langsung ngelink ke panduan pemasangannya di website Ondulin. Gitu. Jadi semuanya serba gampang sih gitu kan. Tinggal di scan aja, nanti udah langsung ke tata cara pemasangan Onduvilla atau Ondulin. Pokoknya informasi lengkap lah kalau sahabat Mitra datang ke Mitra 10 terdekat ya. Ya. Lalu kita lanjut ke Ondulin ya, kita pemasangan Ondulin. Nah, keunggulan satunya lagi nih, atap Ondulin itu bisa dipasang atau diaplikasikan untuk kemiringan di bawah 10 derajat. Di bawah 10 derajat itu hampir landai, nggak kelihatan miringnya. Kita minimum di 5 derajat bisa. Bisa sampai 5 derajat gitu. Nah, tidak semua atap bisa sampai dengan kemiringan 5 derajat. Normalnya gitu. berapa, Bu? 10 derajat ke atas. Pasti kan biasanya dia 10 derajat ke atas gitu kan, 15 derajat ke atas gitu atap konvensional pada umumnya. Tetapi kan ada aja nih orang-orang pengen pasang atapnya itu landai gitu kan, karena konstruksi rumahnya yang minimalis atau dia mungkin punya desain-desain yang bagus lah gitu kan. Itu atap kita bisa diaplikasikan untuk pemasangan landai di bawah 10 derajat. Oke, jadi mendukung untuk atap-atap nih, gambar-gambar rumah yang modern, mungkin minimalis, desain-desainnya sekarang. Betul. Ini atapnya udah oke, sekarang juga pemasangannya juga oke banget kan, sampai 5 derajat kemiringannya masih bisa ya. Tapi tetap panduan pemasangannya harus mengikuti standar yang ada. Contoh nih, kita sekarang ngomongin yang paling miring dulu lah ya, 5 sampai 10 derajat. Pertama yang harus diperhatikan adalah jarak rengnya itu dari yang jarak reng pertama sama yang kedua itu adalah 20 cm. Ya. Nah, selanjutnya itu 24 cm. Itu harus diperhatikan gitu. Karena gini, semakin landai otomatis kan aliran air itu kan dia kan semakin cepat ya, semakin datar gitu kan. Nah, jarak reng itu dia harus diperhatikan. Jika kalau tidak air itu akan berbalik atau angin yang berbalik, sehingga dibutuhkan konstruksi yang lebih kuat. Nah, makanya jarak rengnya itu tidak boleh sama dengan pemasangan pada umumnya yang konvensional. Jadi untuk 5 sampai 10 derajat itu diharuskan jarak rengnya itu adalah 24 cm. Kurang lebih. Jadi rapet dia. Ya, lebih rapet dari 20 tadi ya. Itu kan 45 20 itu reng yang pertama dan kedua. Selanjutnya itu sampai ke atasnya itu di 24. 24. Betul, itu yang harus diperhatikan dan overlapnya itu 2 gelombang. Kalau pada umumnya kan dia cuma 1 gelombang aja nih. Tapi kalau untuk karena kita dibutuhkan spesial sudut ya kan, kemiringan 5 sampai 10 derajat, maka overlapnya itu di 2 gelombang. Oke. Jadi harus diperhatikan yang pertama jarak rengnya. Untuk reng yang pertama dan kedua adalah 20 cm dan selanjutnya 24. Yang kedua untuk tadi overlapnya itu adalah di 2 gelombang. Oke. Kalau beli langsung ada skrupnya atau enggak? Kalau beli skrupnya itu di Mitra 10 dijualnya terpisah. Terpisah, dia ada plastik Per 20 pieces. Ya, satu plastik 20 pieces ya. Harganya nggak mahal ya, itu seperti under. Kalau saya nggak salah di Mitra 10 itu dia di 22.000 20-an atau ribu, betul. 25.000 gitu. Sekitar segitu sebelum promo ya.
ada promo bisa langsung dicek lagi. Dan jangan lupa juga tadi tuh yang zigzag. Pemasangan zigzag itu adalah pemasangan yang sangat penting sekali. Zigzag tuh apa sih, Bu? Jadi kalau zigzag tuh seperti ini nih. Di sini kelihatan sih sebenarnya nih. Jadi boleh ya lah kita liatin ke sini. Nggak bisa ya? Nih, jadi kalau zigzag itu dia tuh pemasangannya, kalau nggak kita tulis ya, saya tulis aja tuh saya majuin ke depan ya. Boleh. Pemasangan zigzag itu adalah seperti ini. Boleh ya ke depan ya, saya bikinin ilustrasinya ya. Jadi biar Sobat Liter 10 dapat semua informasi yang dibutuhkan ya. Di sini ya. Jadi ini kan atap, ini asumsinya rank ya. Sini rank sama di sini rank. Nah, atap kita itu fullnya itu dia kan di sini nih, satu lembar nih dipasang satu lembar di sini. Full nih satu lembar dipasang, terus di sini satu lembar, di sini satu lembar. Full dia satu lembar. Nah, kalau di zigzag di sini dipasangnya nggak satu lembar, tapi satu lembar ini dipotong jadi dua. Sehingga di sini dia dipasang di sini setengahnya, habis itu ditumpuk pasang satu lembar. Nah, sisanya ini di mana? Nanti dibuang lagi kan? Dipasang di ujungnya di sini. Nah, kenapa harus seperti ini? Kalau dia nggak dipotong, otomatis nanti dia numpuk nih. Logikanya kan jadinya kan ini udah panjang nih ya, udah panjang. Kalau nggak pakai zigzag, dia akan overlapnya di sini nih. Tumpukannya di sini kan akan jadi banyak nih di sini nih. Nah, ini yang membuat nanti jadi tumpukannya jadi semakin tinggi, otomatis nanti akan jadi air. Airnya tuh lebih gampang untuk masuk. Makanya konsepnya tuh harus seperti ini, dibikin konsep zigzag. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas informasinya ya. Jadi sudah, kalau ada pertanyaan lain bisa langsung ditanyakan juga kepada Ibu Reisa karena sedang ada giveaway sebanyak Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi masing-masing Rp100.000 yang akan Indra umumkan nanti mungkin setelah live ya. Yang akan nanti Indra umumkan di bagian akhir dari live ini adalah pemenang giveaway yang pertama yang di Instagram Mitra 10 yang sudah kakak ikutan semua ya. Ada 5 orang pemenang yang nanti akan diumumkan di bagian akhir acara ini. Iya. Bisa nggak pemasangannya itu dicampur onduvilla sama ondulin? Nah, pertanyaannya tuh bagus, Bu. Oke, jadi untuk ondulin dan onduvilla pemasangannya nggak bisa digabung. Kenapa? Karena gelombangnya berbeda. Iya, betul. Gelombangnya berbeda, nanti nggak bisa ketemu. Gitu, jadi ondulin sama onduvilla nggak bisa digabung untuk pemasangannya. Satu, gelombangnya nggak bisa ketemu. Yang kedua, jarak ringnya berbeda. Jarak ringnya untuk onduvilla tadi kan 32 cm. Ya. Ondulin jarak ringnya itu lebih panjang 45 cm. Jadi dia nggak bisa digabung. Gitu. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang pemasangan yang di 5 sampai 10 derajat. Sekarang berarti yang di atas 10 derajat ya? Sekarang yang di atas 10 derajat yang mana ini sebenarnya pemasangan standar. Ya. Pemasangan atap standar pada umumnya. Jadi yang perlu diperhatikan sekali lagi jarak ringnya itu yang disaja sama kita dari technical adalah 45 cm. Oke. Untuk jarak ringnya. Terus yang keduanya untuk jumlah skrupnya itu kita suggest-nya itu maksimalnya adalah di 14 pieces. Ya. Jadi sebenarnya 12 sampai 14 pieces itu dia masih bisa. Jangan lupa pola zigzag tuh yang tadi udah saya jelasin gitu kan. Lalu untuk overhangnya dia di 7 cm untuk overhang bawah sama yang untuk overhang atasnya itu dia di 20 cm. Itu aja sih rumusnya untuk pemasangan ondulin sama onduvilla kan gampang tuh. Ya kan? Jadi jangan ada lagi nih persepsi aduh pasang atap bitumen tuh susah gitu kan. Enggak. Yang penting pemasangannya ngikutin arahan yang udah kita informasikan tadi nggak akan ada masalah sih ke depannya. Jadi soal pemasangannya ikuti arahan dari ondulin yang sudah dapat infonya dari tadi ya scan barcode. Betul. Atau nanti bisa langsung kunjungi website juga boleh Bu ya? Boleh website kita di ondulin.co.id. Nah atau kunjungi juga mungkin tanya-tanya ke Ondulin ID di Instagram nanti semua akan dibantu untuk supportnya penuh ya. Betul. Dan pasti untuk dapatkan manfaatnya secara penuh tadi ikuti untuk tadi ya arahannya. Betul. Oke, jadi kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Seperti tadi Indra bilang, ada pengumuman untuk giveaway sebelumnya. Ya, pemenang giveaway sendiri akan Indra tampilkan di layar handphone ya. Yang pasti untuk pemenang-pemenangnya, selamat untuk 5 orang pemenang. Nanti akan dibantu oleh di screenshot ya. Oh ya, di screenshot. Jadi halaman sekarang akan tampil di layar handphone kakak untuk pemenang 5 orang pemenang tadi. Di screenshot, nanti boleh bantu DM ke mitra10.com ya, Instagram mitra10.com. Ini yang kemarin ya, yang apa acara giveaway ya? Betul, Giveaway. ini yang giveaway ya. Jadi boleh screenshot sekarang nih. Jadi bisa langsung nanti di DM ke Mitra 10 untuk dapatkan hadiahnya nanti ya. Selamat ya buat 5 orang pemenang ya. Makasih juga supportnya ya Bu. Sama-sama.
Yang pasti nanti untuk belanja, kalau tadi kan udah tertarik, udah informasi udah penuh banget dari mungkin kelebihannya tadi ya, manfaatnya ada banyak banget. Lalu bitumen itu sebagai salah solusi untuk atap di yang kita iklimnya tropis. Lalu juga tadi perhitungannya sudah ya, jarak rengnya yang penting, ikuti arahannya. Lalu cara menghitungnya bagaimana, luas area atapnya. Luas atapnya tinggal dibagi luas efektifnya. Ya, luas efektif mungkin boleh ulang lagi Bu, luas efektifnya. Oke, jadi kita ulang yang tadi ya, sebenarnya kenapa sih alasannya orang harus menggunakan atap ondulin atau genteng Onduhila? Ya. Sebenarnya yang pertama kita lihat adalah kita memberikan solusi. Ya. Solusi untuk pemakaian atap yang cocok untuk daerah tropis. Ya. Karena berbagai macam keadaan atau iklim yang ada di lapangan. Yang pertama, atap ondulin atau Onduhila memiliki keunggulan yang sama. Yang pertama adalah tahan terhadap gempa. Jadi lebih cocok dan lebih aman untuk daerah yang rawan gempa. Seperti Indonesia. Seperti di Indonesia, tahan angin ya kan, angin kencang gitu kan. Terus udah gitu tidak berisik gitu kan saat hujan. Jadi kan memberikan kenyamanan gitu kan di dalam rumah gitu. Jadi dengan berbagai macam solusi yang sudah kita miliki, atap Onduhila atau ondulin ini gampang untuk menghitung kebutuhan atapnya. Tinggal dihitung luas efektifnya aja. Tadi kalau ondulin di 1,52 dan untuk di Onduhila 0,31. Jadi tinggal luasan atap dibagi untuk luas efektifnya. Langsung ketemu. Dapat berapa lembarnya? Ya pasti belinya di mitrasku.com ya. Yes. Oke. Oke, tadi untuk informasi sudah cukup. Ibu ada yang mau ditambahkan? Sudah. Kalau ada yang mau bertanya lagi boleh. Itu dia. Kalau yang ingin bertanya silakan bertanya. Kita cepet ya. Udah nggak berasa. Udah mau 1 jam ya. Tapi tadi Indra senang juga karena banyak yang nanya juga. Seperti informasi tersampaikan jadi 2 arah ya. Karena mungkin tidak tercover tapi ada yang tanya juga, itu bagus. Thank you banget untuk Sobat Mitra 10 yang tadi udah nanya-nanya. Mungkin sekarang masih dibuka untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau masih bagaimana? Bagaimana? Pemasangan roofing baut apakah harus dikasih sealant? Nah, pertanyaan yang menarik banget nih. Perlu sealant nggak? Nggak perlu pakai sealant. Cukup pakai speedy screw-nya kita. Karena atapnya kita itu yang pertama plastiknya, karetnya itu nggak ada di luar. Karetnya itu sudah dilindungi oleh si besinya, sehingga dia itu lebih tahan terhadap cuaca gitu kan, sehingga nggak gampang getas, air nggak bisa masuk gitu kan. Yang kedua, pemasangan noknya kita itu tidak dibutuhkan semen gitu, jadi nggak perlu pasang semen. Jadi kita noknya sama, jadi dari bahan bitumen juga, di atasnya tuh tinggal dipasang nok aja, terus tinggal di skrup. Jadi sistemnya pemasangan nok dan atapnya ini sama. Jadi untuk skrup tidak dibutuhkan yang namanya sealant. Untuk pedesaan mendingan Onduhila atau ondulin? Sebenarnya tergantung dari bangunan atapnya itu apa, jenisnya itu apa, dan di fungsinya itu mau dipakainya buat apa. Kalau pengen bangunannya itu terekspos, ya kan, kelihatannya tuh, wih atapnya keren banget nih, gitu kan, warnanya tuh lucu banget, beda banget. Nah, pakainya atapnya sih Onduhila. Tapi kalau untuk bangunan yang di bagian belakang atau yang butuh landai, gitu kan, bangunan-bangunan tambahan, gitu kan, suggest-nya sih ondulin. Jadi tergantung dari fungsi atau atapnya ini mau dipergunakan buat apa. Oke, jadi sudah banyak informasinya yang sudah kita dapatkan dari Ibu Reza. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih juga Indra. Terima kasih sudah mengundang kita juga ke Ondulin ya. Ya, yang pasti untuk informasi tadi kita sudah dapatkan. Untuk jika kalian berminat untuk pembelian Ondulin, bisa langsung kunjungi ke mitrasku.com dan juga 42 store Mitra 10 secara nasional ya. Dan banyak informasi lainnya akan kita sampaikan di live selanjutnya. Mungkin bareng Ondulin lagi boleh ya? Yes, boleh. Masih kita nanti banyak diskusi, kita banyak sharing gitu kan. Kita jelasin kenapa, contoh kita kan sebenarnya hari ini kan diskusi kan, apa sih atap bitumen itu gitu kan, bitumen itu apa gitu, mungkin banyak orang yang belum familiar gitu kan, terus mungkin dia udah pernah datang ke Mitra 10 ngeliat tapi nggak tahu genteng apa ini gitu kan, cocok nggak dipakai untuk di rumah saya gitu. Nah sekarang kita udah ngupas tuntas nih terkait dengan bitumen. Kalau teman-teman ada yang mau nanya masih bisa DM ke Mitra 10 atau DM ke IG kita juga. Bebas mau di DM kemana aja, kita akan siap menjawab. Ya.
Oke, kalau gitu terima kasih waktunya Bu ya. Dan Sama-sama. terima kasih juga untuk waktu Sahabat Mitra 10 yang sudah menyaksikan live ini. Jangan lupa nanti untuk pengumuman pemenang penanya terbaik 3 orang akan kita posting selanjutnya setelah live ini ya. Selamat kembali untuk kalian memenang 5 orang tadi yang sudah mengikuti live quiz sebelumnya ya. Jadi kita akan tutup untuk live-nya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih.